Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 71. Kebo Sindet, berkata Empu Gandring. Aku membenci Empu Sada sampai ke ujung ubun-ubunku, karena orang ini adalah orang yang mencelakai kemenakanku. Orang ini terlampau memanjakan muridnya, sehingga apa saja yang dikehendaki oleh kuda sempana itu dilakukannya. Sampai berbuat nista sekalipun, menghubungi orang-orang seperti kau dan adikmu. Kau salah sangka. Ia sama sekali bukan karena memanjakan muridnya, tetapi karena kuda sempana itu menjanjikan upah yang besar kepadanya, dan kepada kami berdua. Empu Gandring mengerutkan keningnya, tetapi kemudian menjawab. Apalagi demikian, ia agaknya telah berusaha pula menjual kemanakanku. Karena itu aku mendendamnya. Nah, apalagi yang kau sayangkan pada tubuh dan nyawa yang hampir terloncat dari ubun-ubun itu? Tetapi bukan seperti itu caraku untuk membalas. Aku ingin merawatnya, dan kemudian membuat perhitungan di hari-hari mendatang dengan orang ini. Aku pun akan berbuat demikian. Aku sangsi, bukan begitu kebiasaan dan sifatmu. Apalagi melihat pancaran dendam pada sikapmu kali ini. Kau mungkin akan mencoba membuatnya sadar dan sekedar memperingan luka-lukanya. Tetapi kemudian kau akan membunuhnya dengan cara yang kau senangi. Atau kau pergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, karena muridnya telah melarikan Mahisa Agni. Tetapi yang paling mungkin kau lakukan, kau akan membunuhnya dengan perlahan-lahan. Terdengar Kebo Sindet menggeram, seperti laku seekor serigala melihat bangkai. Namun Empu Gandring pun telah siap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Kerisnya masih saja berada di dalam genggamannya, dan setiap saat siap dipergunakannya. Tetapi ternyata Kebo Sindet tidak segera menyerangnya. Orang itu masih saja berdiri di samping tubuh adiknya yang diam tidak bergerak. Bahkan nafasnya pun semakin lama menjadi semakin tidak teratur. Sekali lagi Kebo Sindet berpaling memandangi tubuh adiknya yang terbujur membeku di tanah. Tiba-tiba ia berteriak. Empu Gandring. Lihat. Adikku kini telah mati. Apakah kau tidak juga memberikan Empu Sada itu? Empu Gandring tidak segera menjawab. Ia mencoba memandangi tubuh Wong Sarimpat. Tetapi dari tempatnya berdiri, ia sama sekali tidak dapat melihat apakah Wong Sarimpat itu telah mati atau belum. Namun sebenarnya Wong Sarimpat telah melepaskan nafasnya yang terakhir. Darah yang terlampau banyak mengalir dari lukanya, serta bekas tangan Empu Sada yang melepaskan Aji Kalabama telah merusakkan dadanya pula, sehingga karena kehabisan darah, maka daya tahan iblis dari kemundungan itu menjadi jauh susut. Akhirnya ia tidak dapat mempertahankan hidupnya lagi. Matilah ia di samping kaki kakaknya yang berdiri tegak bagaikan patung. Namun dada orang itu bergelora sedahsyat lautan yang sedang dilanda taufan. Bagaimana Empu, desak Kebo Sindet. Alangkah marahnya Kebo Sindet ketika ia melihat Empu Gandring menggeleng sambil berkata. Jangan Sindet. Akulah yang akan mengurus orang ini. Sembuh atau tidak sembuh. Setan alas, teriak. Kebo Sindet. Aku telah kehilangan adikku yang selama ini telah hidup bersamaku bertahun-tahun. Kematiannya pasti aku bela dengan mengorbankan nyawa pula. Kalau kau tidak mau menyerahkan Empu Sada, maka kaulah yang harus aku bunuh untuk mengawani adikku dalam perjalanannya ke alam langgeng. Kaulah yang harus menanggung segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh adikku, karena kau akan menjadi budaknya di sepanjang perjalanannya itu. Hei! Empu Gandring mengerutkan keningnya. Jadi kau dapat juga mengucapkan kata-kata dosa dan kesalahan? Persetan, Kebo Sindet menjadi semakin marah. Setidak-tidaknya Empu, marilah kita mati bersama-sama, seperti Wong Sarimpat Sampiuh mati bersama lawannya. Kalau memang itu yang kau kehendaki Kebo Sindet, aku tidak akan selak. Adalah menjadi kewajibanku untuk menanggulangi setiap tantangan serupa itu. Kebo Sindet terdiam sejenak. Tetapi ia masih saja menggeram mengerikan. Bahkan kemudian terdengar giginya gemeretak seperti orang kedinginan terendam di dalam air. Tampaklah sikapnya menjadi semakin buas dan liar. Tetapi Empu Gandring pun telah bersiap sepenuhnya. Setiap saat iblis itu menerkamnya, maka ia pun akan melawan dengan segenap kemampuan, bahkan seandainya Kebo Sindet itu sekaligus melepaskan aji bajangnya. Namun sudah tentu kalau Empu Gandring tidak ingin melakukan benturan yang bodoh seperti yang terjadi atas Empu Sada dan Wong Sarimpat,
yang kepalanya sedang terbakar oleh nafsu yang menyala-nyala, sehingga mereka telah melupakan segala perhitungan yang mungkin dapat mereka lakukan. Beberapa saat Empu Gandring menunggu, tetapi Kebo Sindet masih berdiri saja di samping mayat adiknya. Sebenarnya orang itu pun sedang dilanda oleh keraguan-raguan. Ia mencoba memperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi ia tidak melihat manfaat apapun apabila ia harus berkelahi melawan Empu Gandring. Hasil setinggi-tingginya yang dapat dicapainya adalah mati sampiuh seperti adiknya itu. Dan ia masih belum ingin mati. Ia masih ingin berbuat sesuatu atas Mahisa Agni yang sedang dilarikan oleh kuda sempana. Apalagi kemudian Kebo Sindet itu lamat-lamat mendengar derap kuda di kejauhan. Tanpa dikehendakinya diangkatnya wajahnya memandang langit, seolah-olah derap kaki-kaki kuda itu menyelusuri warna-warna merah yang telah memancar di langit. Anak setan itu datang lagi, gumamnya. Empu Gandring pun mendengar derap kaki-kaki kuda itu. Dan ia pun menyangka bahwa yang datang itu pasti Ken Arok. Empu Gandring, berkata Kebo Sindet kemudian. Kalau kau mendengar juga derap kaki-kaki kuda itu, maka anak iblis itulah yang pasti akan datang. Sayang, aku tidak punya waktu untuk menyambutnya. Tetapi meskipun demikian, sampaikan kepadanya, bahwa aku kagum melihat ketahanan tubuhnya yang luar biasa. Kalau anak itu akan tetap hidup, maka ia benar-benar akan menjadi hantu yang menakutkan bagi seluruh Tumapel. Tidak saja Tumapel, tetapi seluruh kerajaan Kediri akan mengaguminya. Empu Gandring tidak menyahut. Ia pun sebenarnya menjadi sangat kagum melihat ketahanan tubuh Ken Arok, yang tanpa kekuatan ilmu apapun mampu menyelamatkan diri dari sentuhan Aji Bajang. Sekarang aku pergi Empu, berkata Kebo Sindet. Tidak ada gunanya aku melayanimu kali ini. Besok pada saatnya aku akan menjumpaimu atau Empu Sada itu, untuk membuat perhitungan dan menuntut hutangmu yang kali ini belum kau lunasi. Empu Gandring masih juga berdiam diri. Namun dibiarkannya ketika Kebo Sindet itu mengangkat mayat adiknya dan menyangkutkannya di punggung kuda. Kuda itu adalah kuda milik Empu Sada. Selamat tinggal Empu, desis Kebo Sindet sambil meloncat ke atas punggung kuda. Sesaat kemudian kuda itu pun meloncat meninggalkan Empu Gandring yang masih berdiri tegak seperti patung. Sejenak Empu Gandring dilanda oleh keraguan-raguan. Apakah ia akan mengejar Kebo Sindet, atau ia mempunyai kepentingan dengan Empu Sada? Empu Gandring itu tidak tahu benar, kemana sebenarnya Mahisa Agni dibawa. Tetapi menilik bahwa yang membawa itu adalah kuda sempana, murid Empu Sada, maka ia akan dapat menanyakannya kepada orang yang sedang pingsan itu. Karena itu maka niatnya untuk mengejar Kebo Sindet diurungkannya. Empu Gandring mengharap bahwa ia akan mendapat banyak keterangan dari Empu Sada tentang Mahisa Agni. Maka Empu Gandring itu pun kembali berlutut di samping Empu Sada. Dicobanya untuk mengendorkan segenap urat nadinya. Menggerakkan tangannya, dan memijit-mijit dadanya perlahan-lahan. Karena Empu Gandring tahu, bahwa dada itu sebenarnya telah terluka di dalam. Tetapi agaknya luka Empu Sada benar-benar parah. Meskipun denyut nadinya serta detak jantungnya masih terasa, tetapi tubuhnya tampak terlampau lemah, dan matanya yang terpejam sama sekali tidak bergetar. Mudah-mudahan aku berhasil, desis Empu Gandring. Aku harus mendapat keterangan tentang Mahisa Agni. Kemudian oleh Empu Gandring diambilnya sebulir obat ramuan dedaunan yang akan dapat memberikan kesegaran kepada orang yang sedang mengalami luka di dalam semacam Empu Sada. Tetapi karena keadaan Empu Sada maka Empu Gandring agak menjadi bingung, bagaimana memasukkan obat itu supaya dapat ditelan oleh Empu Sada. Tak ada jalan lain, desisnya, lalu dimasukkan saja obat itu ke dalam mulut Empu Sada, dengan harapan bahwa obat itu akan hancur dan meskipun sedikit-sedikit dan sangat perlahan-lahan, maka larutan obat itu akan tertelan juga. Ternyata usaha itu berhasil betapapun lambannya. Sementara itu suara derap kuda di kejauhan menjadi semakin dekat. Ketika kuda itu berhenti tepat di belakang Empu Gandring, maka Empu Sada telah mulai bergerak-gerak. Sehingga Empu Gandring itu pun kemudian meletakkannya di tanah, dan perlahan-lahan ia berdiri. Siapa Empu? Bertanya orang berkuda yang tidak lain adalah Ken Arok, sambil meloncat turun. Empu Sada. Empu Sada? Ken Arok menjadi agak terkejut. Orang itu sama sekali tidak tampak di Panawijen. Yang dilihatnya hanyalah dua orang yang buas dan liar, yang disebut bernama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat.
Sambil menunjuk kepada bekas-bekas pertempuran, Empu Gandring berkata, "Di sini baru saja terjadi sebuah permainan yang membingungkan." "Kenapa, Empu?" "Wong Sarimpat telah terbunuh." "Empu berhasil membunuhnya?" Empu Gandring menggelengkan kepalanya. "Tidak, bukan aku." "Siapa yang telah melakukannya?" "Orang ini," sahut Empu Gandring sambil menunjuk ke arah Empu Sada. "Empu Sada itu? Bagaimana hal itu dapat terjadi, Empu?" "Itulah yang membingungkan. Ketika aku sampai di sini, Empu Sada sedang bertempur melawan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat berdua. Aku pun kemudian memihak kepada Empu Sada untuk kemudian memperkecil dan mempersempit persoalan. Ternyata Empu Sada dan Wong Sarimpat telah berbenturan. Di mana Wong Sarimpat dan Kebo Sindet sekarang?" "Mayat Wong Sarimpat telah dibawa oleh kakaknya, sedang Mahisa Agni dibawa oleh kuda sempana." Ken Arok menggeram. "Kemana kira-kira kuda sempana melarikan diri? Mungkin aku dapat bertanya kepadanya." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia mendekati Empu Sada yang ternyata telah mulai bergerak-gerak pula. "Apakah Empu memberinya obat?" "Ya." "Biarlah ia mati pula seperti Wong Sarimpat. Aku memerlukan keterangan Nyangger. Keterangan tentang Mahisa Agni. Mungkin ia akan bersedia memberitahukan kepadaku dalam keadaannya itu. Kalau tak ada harapan lagi baginya, maka aku rasa ia akan melapangkan dadanya, tanpa menyimpan rahasia lagi pada saat-saat menjelang kematiannya." Ken Arok tidak menjawab. Tetapi kerut-merut di wajahnya menyatakan kebenciannya kepada orang yang sedang terbaring diam itu. Empu Gandring pun kemudian mendekati Empu Sada itu dan berjongkok lagi di sampingnya. Dilihatnya Empu Sada itu membukakan matanya dan berdesis. "Siapakah kau?" "Aku Empu Gandring." Desah orang itu. "Ada kesegaran merayapi urat-urat darahku. Apakah kau memberi aku semacam obat yang dapat memberi aku kesegaran?" "Ya." "Terima kasih." "Empu," berkata Empu Gandring kemudian. "Aku ingin keteranganmu tentang Mahisa Agni. Di manakah ia dilarikan oleh muridmu?" "Oh," Empu Sada memejamkan matanya. Dikumpulkannya segenap ingatan yang ada padanya. Persoalan-persoalan yang sedang dihadapi pada saat-saat terakhir. "Aku juga memerlukan anak itu," desisnya. "Empu," berkata Empu Gandring. "Kau sekarang berada dalam keadaan parah. Jangan mencoba mempertahankan anak muda itu. Apakah kau masih juga bernafsu untuk membunuhnya atau untuk keperluan apapun yang dapat memberi kepuasan kepada muridmu yang gila itu?" Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tiba-tiba ia mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Ken Arok berkata, "Hidup matimu berada di tangan Empu Gandring, Empu." Empu Sada yang lemah itu mencoba memandang wajah orang yang berkata kepadanya tentang hidup matinya. Tatapan matanya masih agak kabur dan cahaya yang kemerah-merahan masih belum mampu untuk memecahkan kesuraman pagi. "Siapakah kau?" bertanya Empu Sada dengan suara lirih. Yang menjawab adalah Empu Gandring. Seorang pelayan dalam dari istana Tumapel. Namanya Ken Arok. Oh, Empu Sada mencoba menggeliat, tetapi badannya masih terlampau lemah. Angger Ken Arok. "Bukankah kau kawan sepekerjaan dengan kuda sempana sewaktu muridku itu masih berada di istana Tumapel?" "Ya," sahut Ken Arok singkat. "Kenapa pula kau di sini, Angger? Apakah kau mendapat tugas untuk mencari kuda sempana?" "Ya," sahut Ken Arok sekenanya. "Sayang," desa Empu Sada. "Aku sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap anak itu." Empu Gandring mengerutkan keningnya. Tetapi orang itu tidak segera dapat mengambil kesimpulan dari kata-kata Empu Sada, sehingga ia bertanya. "Apa maksudmu, Empu? Apakah karena keadaanmu yang parah itu ataukah karena hal-hal yang lain maka kau tidak lagi mampu berbuat apa-apa lagi atas muridmu?" Empu Sada tidak segera menjawab. Dicobanya untuk mengatur jalan pernafasannya, supaya luka di dalamnya tidak terasa sedemikian sakitnya. Empu Gandring yang menyadari keadaan Empu Sada tidak mendesaknya. Ia tahu betul bahwa penderitaan Empu Sada benar-benar parah. Tetapi, agaknya Ken Arok tidak begitu sabar menunggunya, sehingga ia mendesaknya. "Empu Sada, kau jangan mengingkari tanggung jawab atas muridmu. Sekarang di mana Mahisa Agni itu dilarikan?" Sekali lagi Empu Sada mencoba menggeliat. Tetapi sekali lagi ia menyeringai menahan sakit di dadanya.
Meskipun demikian ia berusaha menjawab. Aku juga akan berusaha mendapatkan Mahisa Agni apabila aku berhasil memenangkan perjuangan ini. Perjuangan melawan luka di dalam diriku. Jangan berkeras hati Empu, sahut Ken Arok. Namun sebelum Ken Arok melanjutkan kata-katanya, maka terasa Empu Gandring menggamitnya, sehingga karena itu maka Ken Arok pun terdiam. Empu Sada, berkata Empu Gandring dengan nada seorang yang telah dibekali oleh berbagai macam pengalaman yang mengendap. Apakah kau masih juga memerlukan Mahisa Agni? Empu Sada mencoba menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Ya, desisnya. Aku tidak dapat membiarkannya berada di tangan orang lain. Empu Sada, bertanya Empu Gandring kemudian. Apakah kau berselisih pendapat dengan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tentang tawananmu itu? Ya, sahut Empu Sada perlahan-lahan. Kau mendapat tugas untuk mencari kuda sempana? Dan karena itu kau bertempur melawan mereka? Ya. Sekarang Empu, bagaimanakah pendapatmu kalau aku juga memerlukan Mahisa Agni? Bukankah kau tahu bahwa ia adalah kemanakanku? Ya, aku tahu Empu. Dan aku pun ingin pula berusaha mendapatkan kembali Mahisa Agni itu dari tangan Kebo Sindet. Ah, Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Kau masih terlalu bernafsu. Keadaanmu tidak akan memungkinkan lagi untuk berbuat sesuatu. Tetapi Mahisa Agni itu harus direbut dari tangan Kebo Sindet. Empu, berkata Empu Gandring. Bukankah yang membawa Mahisa Agni itu kuda sempana? Kenapa kau harus bersusah payah merebutnya dari tangan Kebo Sindet? Aku tidak lagi dapat menguasai muridku. Mahisa Agni itu dilarikan oleh kuda sempana untuk kepentingan Kebo Sindet. Ken Arok menjadi tidak bersabar lagi mendengar jawaban Empu Sada. Tetapi ia tidak berani mendahului Empu Gandring yang tampaknya masih cukup sabar. Katanya, jangan begitu Empu. Aku tahu bahwa kuda sempana adalah muridmu. Aku tahu bahwa kau dan kuda sempana telah berusaha mati-matian untuk menangkap Mahisa Agni. Bahkan kemudian kalian telah minta bantuan kepada Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Bukan itu saja, cerita tentang usahamu untuk menculik adik Mahisa Agni itu pun telah pernah aku dengar. Beruntunglah bahwa pada saat itu Panji Bojong Santi melihat apa yang sedang terjadi. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Kenangan itu ternyata menusuk jantungnya jauh lebih parah daripada sakit di dadanya. Ternyata bahwa jalan kembali yang akan dicarinya itu tidak selicin yang disangkanya. Teringatlah ia akan kata-kata kuda sempana, bahwa dunia yang jernih telah tertutup baginya. Dan kini, terasa, betapa jauh jalan yang harus ditempuhnya untuk dapat kembali ke dalam dunia yang bersih itu. Karena Empu Sada tidak segera menjawab, maka Empu Gandring berkata pula dengan tembung orang tua. Empu, dalam keadaan seperti ini seharusnya Empu tidak lagi menambah beban yang akan dapat membuat jalanmu semakin gelap. Alangkah pedihnya kata-kata itu. Justru pada saat ia mencari jalan yang terang. Sesaat kemudian maka dengan mengumpulkan segenap kekuatan dan keteguhan hatinya Empu Sada berkata. Empu Gandring. Aku sependapat dengan kau, bahwa dalam keadaan ini seharusnya aku tidak perlu menambah jalanku menjadi semakin gelap. Justru karena itulah maka keadaanku menjadi demikian jeleknya. Bukan salahmu kalau kau tidak dapat mempercayai lagi kata-kataku. Dan bukan salahmu pula bahwa kau tetap berpendapat, bahwa kuda sempana adalah muridku yang selama ini aku manjakan. Tetapi persoalan yang sebenarnya mungkin tidak akan kau mengerti. Empu Sada berhenti sejenak. Dicobanya sekali lagi menggerakkan bagian-bagian dari tubuhnya. Meskipun betapa rasa sakit menyengat-nyengat dadanya, namun ia telah berhasil menggeliat sedikit. Tetapi sejenak kemudian terdengar orang tua itu mengeluh pendek. Jangan bergerak terlampau banyak, cegah Empu Gandring. Bagaimanapun juga ia seakan-akan dapat merasakan betapa sakitnya penderitaan Empu Sada saat itu. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk meraba sorot mata Empu Gandring. Perasaan apakah yang kira-kira terpancar daripadanya? Tetapi Empu Sada tidak segera dapat mengetahuinya. Namun sementara itu cahaya kemerah-merahan di langit menjadi semakin lama semakin terang. Ujung Gunung Kawi tampak seperti segumpal bara raksasa yang menyala memanasi langit. Semakin lama cahaya kemerah-merahan itu menjadi semburat kuning. Semakin terang, semakin terang. Dan matahari pun kemudian mulai menampakkan dirinya di balik dedaunan di arah timur. Lukamu para empu, berkata Empu Gandring.
Tetapi maaf. Aku memerlukan Mahisa Agni. Aku terpaksa bertanya kepadamu. Karena itu, supaya aku tidak mengganggumu, katakan kemana kuda sempana itu pergi. Sudah aku katakan Empu, jawab Empu Sada. Aku tidak lagi dapat menguasai muridku. Dan aku mengerti bahwa kau tidak akan mudah mempercayai kata-kataku. Apalagi kalau aku katakan, bahwa aku pun sedang berusaha untuk membebaskan Mahisa Agni dari tangan Kebo Sindet, Wong Sarimpat dan kuda sempana bukan karena aku masih dibakar nafsu untuk menguasai anak muda itu dengan maksud yang jahat. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling dilihatnya wajah Ken Arok berkerut-merut. Tetapi sebelum Ken Arok mengucapkan sesuatu, Empu Gandring telah mendahuluinya. Kau agaknya ingin mempersulit dirimu sendiri. Aku dapat menolongmu, menyerahkan kau kepada seseorang di jalan yang akan aku lalui, supaya kau dirawatnya. Dan aku untuk seterusnya tidak akan mengganggumu apabila kau segera mengatakan di mana Mahisa Agni. Bukankah kau akan segera bebas dari pertanyaan-pertanyaanku yang barangkali sama sekali tidak menyenangkanmu ini? Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa amat sulitlah baginya untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Keadaan telah menjadi kalut, dan banyak hal terjadi bersimpang siur. Dengan demikian maka pedih luka di dada Empu Sada itu rasa-rasanya menjadi bertambah pedih. Ternyata ia telah kehilangan jalan untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sekali lagi disadarinya, bahwa bukan salah Empu Gandring apabila orang itu sudah tidak lagi sanggup mempercayainya. Perkelahian yang terjadi antara dirinya melawan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat itu bagi Empu Gandring tidak lebih dari perkelahian para perampok yang berselisih dalam pembagian hasil rampokannya. Karena Empu Sada tidak segera menjawab, maka Empu Gandring pun kemudian mendesaknya. Bagaimana Empu? Aku ingin semuanya cepat selesai. Kalau mungkin segalanya dapat selesai dengan baik. Membatasi sekecil-kecilnya segala macam luapan dendam dan kebencian. Kalau kau bersedia menolongku Empu, maka untuk seterusnya kita tidak akan mengalami kesulitan, sebab kita tidak menaburkan benih-benih dendam yang dapat tumbuh dan berbuah kelak dengan lebatnya. Setiap persoalan yang sekecil-kecilnya akan dapat menjadi pupuk yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan dendam itu. Bagi kita Empu, bagi orang tua-tua, seandainya hati kita akan hangus sekalipun dibakar oleh dendam dan kebencian, maka akibatnya tidak akan terlampau lama, sebab umur-umur kita pun tidak akan terlampau lama pula. Tetapi apabila anak-anak kita, murid-murid kita telah dibakar pula oleh dendam dan kebencian, maka akibatnya akan sangat panjang dan jauh. Ketika Empu Gandring berhenti sejenak, maka terdengar Empu Sada menarik nafas. Dalam sekali, seakan-akan akan dilepaskannya segala macam perasaan yang menyumbat dadanya. Tetapi ia tidak mengucapkan kata-kata. Bagaimana Empu? Apakah Empu bersedia menolong aku, desis Empu Gandring. Empu Sada telah hampir menjadi putus asa karenanya. Meskipun demikian dicobanya untuk menjawab sejujurnya. Empu Gandring. Aku tidak dapat berkata lain, bahwa sepengetahuanku, Mahisa Agni itu pasti dibawa ke Kemundungan oleh kuda sempana. Oh, Empu Gandring menyeka peluh yang membasahi keningnya. Ketika ia melihat Ken Arok bergeser maju, maka anak muda yang hampir kehilangan kesabaran itu digamitnya. Tunggulah Ger, berkata Empu Gandring. Empu Sada kini sekali lagi mencoba memandangi wajah Ken Arok. Wajah seorang anak muda yang tampan dan berwibawa. Seorang anak muda yang memancarkan keteguhan dan kemampuan yang melampaui anak-anak sebayanya. Empu Gandring kemudian bergeser maju sambil berkata, Empu, kenapa kau masih saja berusaha mengingkari muridmu? Empu Gandring, akhirnya Empu Sada berkata dengan nada yang dalam dan mata yang suram. Maafkan aku Empu. Aku tidak tahu, apalagi yang harus aku katakan. Itulah yang aku ketahui. Kalau kau sayang akan kemenakanmu, kau sebaiknya segera menyusulnya ke Kemendungan. Tetapi sekali lagi aku katakan, bahwa aku sadar. Kau tidak akan mudah mempercayai aku. Empu Sada, berkata Empu Gandring. Sebenarnya tanpa kau beritahu pun aku akan dapat mencarinya, meskipun aku memerlukan waktu lebih panjang. Tetapi dengan demikian aku berangkat dengan kemarahan di dalam dadaku. Kalau aku bertemu dengan muridmu, maka kemarahan itu akan seperti minyak yang tersentuh api.
Mungkin aku akan kehilangan pengamalan diri dan mungkin aku akan berbuat sesuatu yang tidak kau inginkan atas muridmu itu, tetapi kalau aku berangkat dengan hati sejuk, maka akibatnya pun pasti akan berbeda. Hati Empu Sada serasa disentuh dengan tajam sembilu. Sekali lagi ia berdesah dan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi orang tua itu hampir-hampir menjadi berputus asa. Ia tidak melihat kemungkinan lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari Empu Gandring. Dan Empu Gandring itu berkata pula, "Pertimbangkan Empu, supaya aku tetap dalam kesadaran, bahwa tidak seharusnya aku menanam benih dendam di hati orang lain. Tetapi kau pun harus membantuku." "Oh," Empu Sada mengeluh. "Hukuman ini terlampau berat bagiku. Barangkali lebih baik apabila aku mati karena dadaku hancur oleh tangan Wong Sarimpat." "Tidak Empu, sebenarnya kau dapat menghindari hukuman ini. Kau dapat melepaskan dirimu dari perasaan bersalah yang selalu mengejarmu. Tetapi agaknya kau tidak bersedia. Agaknya kau akan membawa rahasia itu sampai saat terakhir. Namun rahasia itu akan menyumbat jalanmu Empu. Dan kau akan menderita di saat-saat terakhir. Bukan saja penderitaan badaniah tetapi juga rohaniah." Empu Sada berdesah. "Semoga Yang Maha Agung melihat isi dadaku. Di saat-saat aku mencoba mengurangi beban perasaanku, maka aku dihadapkan pada keadaan seperti ini. Tetapi Empu Gandring, aku sudah rela. Aku sudah ikhlas, apa saja yang akan terjadi atas diriku. Aku ikhlas menerima segala hinaan, ketidakpercayaan dan kecurigaan ini. Aku telah pasrah diri dalam segala keadaan kepada sumber hidupku. Perasaan adalah kelengkapan dari sentuhan lahiriah. Kalau aku kini mengalami penderitaan badani dan siksaan perasaan, maka itu pun aku ikhlaskan pula. Karena aku percaya, bahwa ada yang melihat keadaanku dan hakikat dari pendirianku, batinku. Dan inilah yang tidak kau ketahui dan kau lihat Empu Gandring. Sebab tangkapan pandanganmu sangat terbatas pada tangkapan pandangan lahir semata-mata." Empu Gandring terdiam sejenak. Ia adalah seorang yang telah menelan pengalaman tiada taranya di sepanjang perjalanan hidupnya. Tetapi ia masih mengangguk-anggukan kepalanya mendengar kata-kata Empu Sada itu. Bahkan ia menjadi heran, bahwa Empu Sada, yang selama hidupnya berada dalam kesesatan itu mampu menyimpan pendirian yang demikian dan bahwa pendirian itu demikian teguhnya terpancang di hatinya. Empu Gandring bukanlah seorang yang hanya melihat dengan mata kepalanya saja. Empu Gandring adalah seorang yang selalu menjajaki setiap persoalan sampai sedalam-dalamnya ia mampu menyelaminya. Namun, kali ini Empu Sada berkata kepadanya, bahwa tangkapan pandangan matanya hanya terbatas pada tangkapan pandangan lahir semata-mata. Itulah sebabnya maka Empu Gandring mencoba sekali lagi melihat apa yang telah terjadi. Namun ia tidak menemukan sesuatu yang baru pada dirinya maupun pada peristiwa yang dihadapinya. Persoalan itu adalah persoalan yang tampak jelas. Persoalan yang kasat mata dari setiap bagiannya. Maka untuk sejenak mereka seakan-akan terbungkam. Empu Gandring masih berjongkok di samping Empu Sada sambil mencoba merenungkan kata-kata orang yang sedang terluka itu. Bahkan Ken Arok yang masih muda itu pun termenung pula. Tetapi Empu Gandring masih saja diliputi oleh keraguan-raguan. Ia melihat suatu pertentangan yang sulit untuk dimengerti. Menurut penglihatan dan perhitungannya, maka Empu Sada telah dengan sengaja menyembunyikan Mahisa Agni. Dengan sengaja menyuruh kuda sempana melarikan Mahisa Agni. Tetapi menilik sikap, pembicaraan dan ketenangan Empu Sada, bahkan sikap pasrahnya, maka seakan-akan ia harus mempercayai setiap ucapan orang tua itu. Demikianlah maka ketiga orang itu hanyut dalam arus angan-angan masing-masing. Sementara itu cahaya matahari telah jatuh ke atas tubuh-tubuh mereka, ke atas pategalan yang kering dan ke atas daun-daun liar yang kekuning-kuningan. Lamat-lamat terdengar burung-burung liar mengeluh karena sarang-sarang mereka pun serasa menjadi gersang. Daun-daun yang melindunginya, satu-satu berguguran di tanah karena sentuhan angin yang betapa lembutnya. Tiba-tiba kesepian itu dipecahkan oleh suara Empu Sada yang menghentak. "Heh, Empu Gandring, apakah Mahisa Agni itu benar kemanakanmu?" Empu Gandring memandangi wajah Empu Sada dengan curiga. "Apakah kau tidak percaya?" "Bukan Empu. Bukan maksudku untuk tidak percaya. Tetapi justru karena aku ingin mendapat kepercayaanmu. Aku ingin kata-kataku yang telah aku ucapkan itu dapat kau mengerti dan kau percaya, supaya kau tidak terlambat mendapatkan Mahisa Agni.
Kalau aku nanti mampu berdiri dan berjalan, aku pun segera akan menyusulnya, sampai ke ujung dunia sekalipun. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Namun keraguan-raguannya masih mencengkam dadanya. Aku tahu bahwa kau masih tetap ragu-ragu Empu, berkata Empu Sada. Dan aku pun tahu, hanya orang-orang yang belum mengenal masa lampau Empu Sada sajalah yang segera dapat mempercayai kata-kataku. Tetapi seperti yang aku katakan, bahwa kadang-kadang yang terjadi bukanlah sekedar yang tampak. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hatiku, sehingga aku telah berbuat sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain seperti orang lain itu tidak mengerti dan tidak melihat apa yang telah terjadi di dalam hatiku itu. Sebab yang terjadi itu tidak dapat sekedar dilihat dengan mala wadak. Empu Gandring tidak menyahut, dan dibiarkan Empu Sada berkata lebih lanjut. Empu Gandring, kalau Mahisa Agni itu kemanakanmu, apakah kau mengenal seorang perempuan yang bernama Jun Rumanti? Dada Empu Gandring berdesir mendengar pertanyaan itu. Namun bahkan sejenak ia terdiam membeku. Pertanyaan Empu Sada itu sama sekali tidak diduga-duganya dan yang semakin mengherankannya, dari mana Empu Sada pernah mendengar nama Jun Rumanti? Karena Empu Gandring tidak segera menjawab, maka Empu Sada bertanya pula. Bagaimana Empu? Apakah kau mengenalnya? Perlahan-lahan penuh kebimbangan Empu Gandring menganggukkan kepalanya. Dengan nada datar ia menjawab. Ya Empu, aku mengenalnya. Jawabmu hambar Empu. Aku ingin mengetahui sebenarnya, apakah kau mengenal nama itu? Debar di dada Empu Gandring terasa semakin cepat. Tetapi ia pun kemudian ingin mengetahui, apakah maksud Empu Sada dengan menyebut nama itu. Karena itu maka jawabnya. Baiklah aku menjawab dengan mantap Empu. Jun Rumanti adalah adikku. Ibu Mahisa Agni. Kau puas? Tetapi sekarang akulah yang bertanya, dari mana kau mengenal nama itu dan dari mana kau mendengarnya apa pula maksudmu dengan menyebut nama itu? Nama itu mempunyai suatu kesan tersendiri di dalam hatiku Empu. Aku mengenal Jun Rumanti dahulu sebagai seorang gadis. Tetapi aku tidak pernah mendengar daripadanya, sadar atau tidak sadar bahwa ia mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Empu Gandring dari Lulumbang. Kapan kau mengenal Jun Rumanti? Bertanya Empu Gandring. Sebelum ia kawin dan mempunyai seorang anak yang ternyata bernama Mahisa Agni. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Lamat-lamat ia teringat cerita tentang Jun Rumanti pada masa gadisnya. Meskipun anak itu sendiri tidak pernah berkata kepadanya atau mengadukan kesulitan-kesulitannya kepadanya bahkan sepeninggal suaminya, gadis itu seakan-akan telah menghilang, namun kisah tentang gadis itu memang pernah didengarnya dari orang lain. Tetapi itu telah terjadi puluhan tahun yang lampau, pada saat Mahisa Agni belum lahir sedekat-dekatnya pada saat Mahisa Agni hilang dibawa oleh ayahnya. Dan di antara kisah itu sama sekali tidak pernah dijumpainya nama Empu Sada. Namun keduanya memang belum pernah saling mengenal pada saat itu, baik orangnya maupun namanya. Seperti Empu Sada, maka Empu Gandring pun pada saat mudanya masih belum mempergunakan nama itu. Empu Gandring, berkata Empu Sada. Kalau Jun Rumanti itu dahulu pernah menyebut namamu, maka keadaan Mahisa Agni, setidak-tidaknya hubungan di antara kita tidak akan menjadi sejelek ini. Apakah hubunganmu dengan Jun Rumanti, Empu? Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia bertanya. Apakah pada masa gadisnya, kau mempergunakan nama lain Empu? Empu Gandring menggeleng. Ya Empu. Namaku pada waktu itu adalah Basunala. Oh, jadi kaukah itu? Empu Sada terperanjat. Apakah kau pernah mengenal nama itu? Baru namanya. Tetapi aku belum mengenal orang yang bernama Nala, seperti kau pasti juga belum pernah mengenal seorang anak muda yang saat itu bernama Pranuntaka. Wajah Empu Gandring tiba-tiba menjadi berkerut-merut. Tanpa sesadarnya ia bertanya. Apakah hubunganmu dengan anak itu? Hubungan itu terlampau erat Empu. Bahkan tak dapat dipisahkan. Pranuntaka itu adalah Empu Sada, seperti Basunala itu kemudian bernama Empu Gandring. Jadi, kaukah anak muda yang saat itu pergi merantau dan ketika ia kembali ditemuinya Jun Rumanti telah bersuami dan beranak seorang laki-laki. Dan kau mempergunakan nama itu? Ya. Lalu laki-laki itu pergi pula membawa luka di hatinya? Ya. Oh. Jadi saat itu Pranuntaka pergi meninggalkan Jun Rumanti dengan dendam yang mengeram di dadanya?
Sehingga dendam ini kemudian melimpah kepada anak laki-lakinya yang bernama Mahisa Agni. Kau salah empu. Seperti Jun Rumanti, mula-mula salah pula menyangka aku berbuat demikian. Justru setelah aku tahu bahwa Mahisa Agni itu adalah anak Jun Rumanti, seakan-akan aku menemukan sesuatu yang tidak wajar pada diriku. Selain itu, pengalamanku dalam hubungan dengan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat telah memberi pula aku kesadaran bahwa aku akhirnya harus melepaskan diri dari kesesatan ini. Meskipun semula aku hanya ingin mencuci tangan, supaya aku tidak tersangkut dalam kejahatan hilangnya Mahisa Agni. Empu Gandring memandangi Empu Sada yang terbaring itu dengan wajah yang tegang. Ketika ia berpaling, maka dengan sungguh-sungguh Ken Arok pun sedang mendengarkan cerita Empu Sada itu. Meskipun anak muda itu tidak mengenal ujung pangkal dari cerita itu, namun dengan demikian maka cerita itu telah sangat menarik baginya. Cerita tentang Mahisa Agni dan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Dengan singkat Empu Sada mencoba menceritakan apa yang pernah terjadi atas dirinya di Kemundungan. Tentang meninggalnya seorang muridnya dan tentang dirinya sendiri yang hampir mati pula. Kemudian usahanya memasuki istana dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Jun Rumanti. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Terasa dalam nada dan tekanan kata-katanya, bahwa Empu Sada itu berkata dengan jujur, sehingga tak ada alasan baginya untuk tidak mempercayainya. Sedangkan Arok lagi sibuk membayangkan, perempuan yang manakah di dalam istana Ken Dedes yang kira-kira bernama Jun Rumanti itu? Tetapi Ken Arok itu tidak berhasil menemukannya. Empu Sada sama sekali tidak menyebut-nyebut bahwa perempuan itu adalah emban kinasih dari putri bakal permaisuri. Tetapi hal itu kemudian sama sekali tidak dianggap penting oleh Ken Arok. Sekali lagi mereka dicengkam oleh angan-angan masing-masing yang membubung tinggi ke udara. Ken Arok yang muda itu tunduk termenung seperti orang yang sedang memperhatikan sesuatu di atas tanah di bawah kakinya, sedang Empu Gandring kini duduk di tanah sambil memandangi tempat di kejauhan. Sementara itu Empu Sada yang berbaring diam mengerutkan keningnya beberapa kali. Tiba-tiba hampir bersamaan Empu Gandring dan Empu Sada itu tertawa pendek sehingga Ken Arok terperanjat karenanya. Apakah yang mereka tertawakan? Empu Gandring, Empu Sada itu berdesis. Aneh sekali. Kenapa kau menyebut namamu masa kanak-kanak dengan Basunala? Apakah itu memang namamu? Ya, Jum Rumanti mengenal namaku Basunala. Aku mengenal nama itu Empu Basunala. Tetapi aneh. Aku sangka Basunala bukanlah anak yang bernama Wijang. Empu Gandring pun tertawa perlahan-lahan. Ia menarik nafas dalam-dalam. Masa kanak-kanak yang aneh. Wijang adalah nama yang diberikan kepadaku di tempat pengengeran, karena sejak anak-anak aku tidak tinggal bersama keluargaku, yang kemudian aku diambilnya menjadi murid. Tetapi bagaimana bisa aku mengenal kau yang di masa itu mempergunakan nama lain pula Empu? Bukankah kau menyebut namamu Talam? Itu adalah namaku sebenarnya. Tetapi terhadap seorang gadis aku ingin namaku agak menjadi baik. Karena itulah aku memperkenalkan diriku kepada Jun Rumanti dengan nama Pranuntaka dari Ngarang. Keduanya mengangguk-angguk perlahan. Hubungan keduanya adalah hubungan yang aneh. Mereka mengenal yang satu atas yang lain dalam keadaan yang agak kalut. Ternyata hubungan yang demikian itu kini menumbuhkan suatu kenangan yang aneh. Mereka mengenal yang satu dengan yang lain dengan nama-nama mereka masing-masing. Dan mereka pernah mendengar nama-nama yang lain pula, tetapi mereka merasa belum pernah mengenal orangnya, pada saat mereka meningkat dewasa. Kalau aku tahu bahwa Jun Rumanti itu adik seorang yang bernama Wijang, maka aku akan segera tahu bahwa kau adalah paman Mahisa Agni, Empu. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, aku sangka bahwa Empu Sada itu hanya sekedar gelar yang dipergunakan oleh seorang yang bernama Talam. Ternyata Empu Sada itu adalah Pranuntaka pula. Akhirnya kita bertemu dalam keadaan ini Empu. Pertemuan yang lebih baik dari pertemuan kita di Padang Karautan dahulu. Sekarang kita menjadi lebih banyak mengetahui tentang diri kita masing-masing. Mungkin kau menganggap bahwa aku memang tidak jujur sejak aku meningkat dewasa. Ternyata aku telah mencoba menaikkan nilai harga diriku dengan menipu adikmu, membuat sebuah nama yang aku anggap lebih baik dari namaku yang sebenarnya. Seandainya kau tinggal bersama adikmu, atau kita bertemu pada suatu kesempatan di tempat adikmu, maka aku pasti akan menjadi sangat malu. Tetapi itu adalah cerita yang kini tinggal kenangan yang menyenangkan.
Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya perlahan-lahan. Sekarang aku tahu, kenapa Pranuntaka itu kemudian dikabarkan mati. Pranuntaka, nama yang khusus dibuat untuk Jun Rumanti, sehingga ketika Jun Rumanti itu lepas dari tangannya, maka nama Pranuntaka itu pun sudah tidak berarti lagi. Tetapi, kepahitan yang dialami tidak dapat mati berkubur bersama-sama dengan nama Pranuntaka itu. Kepahitan itu tetap bersarang di dalam dada anak muda yang bernama Talam, dan kemudian bergelar sebagai seorang empu. Empu Sada. Dan aku pun kini dapat mengerti pula, kenapa Empu Sada kadang-kadang berkelakuan aneh, sehingga berkali-kali aku harus mencoba mencegahnya. Ternyata Empu Sada itu pun tidak mampu melepaskan dirinya dari seorang anak muda yang bernama Talam dan khusus melahirkan sebuah nama Pranuntaka untuk seorang gadis. Empu Sada mencoba mengangguk. Kau benar Empu. Dan akhirnya adalah yang kau lihat sekarang. Tetapi aku rela mengalaminya, karena aku sedang dalam perjalanan kembali setelah aku berpuluh-puluh tahun berada di jalan yang sesat. Empu Gandring memandangi wajah Empu Sada yang parah itu dengan mata yang suram. Kini tumbuhlah kepercayaannya kepada orang yang terluka di dalam dadanya itu. Sebenarnya anak-anak yang bernama Talam itu bukanlah seorang anak yang terlampau nakal. Baru kini Empu Gandring dapat meraba-raba, apakah yang menyebabkan Talam itu kemudian menjadi seorang Empu Sada. Nah Empu Gandring, desis Empu Sada. Aku sudah mencoba mengatakan semuanya. Bagaimanakah tanggapanmu sekarang? Apakah kau masih tetap berpendapat bahwa aku sengaja menyembunyikan Mahisa Agni untuk muridku itu? Perlahan-lahan Empu Gandring menggelengkan kepalanya. Perlahan pula ia berkata, tidak Empu. Aku kini percaya kepadamu. Aku percaya bahwa kau sedang berada di jalan kembali dari jalan yang sesat yang selama ini kau tempuh. Kalau begitu kau pun percaya bahwa Mahisa Agni dibawa oleh kuda sempana ke Kemundungan. Kebo Sindet itu pun pasti pergi ke Kemundungan pula. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, ya, aku percaya bahwa mereka pergi ke Kemundungan. Untuk membebaskan Mahisa Agni, maka aku harus pergi ke tempat itu pula. Aku kira memang tidak ada jalan lain Empu. Tetapi apabila aku dapat sembuh dari luka-luka di dalam ini, aku pun ingin pergi ke Kemundungan. Aku ingin melepaskan Mahisa Agni dengan tanganku. Aku takut, dengan demikian kita akan terlambat, sahut Empu Gandring. Sebaiknya kau menyembuhkan luka-lukamu. Aku akan pergi mendahului. Kalau kau sempat, maka susulah aku. Empu Sada tidak segera menjawab. Sesaat dicobanya untuk merasakan nyeri di dalam dadanya. Memang dalam keadaan demikian tidak mungkin baginya untuk pergi ke Kemundungan menyusul Kebo Sindet dan kuda sempana. Ken Arok yang selama mendengar percakapan kedua orang itu menjadi bingung dan kalut oleh nama-nama yang telah mereka sebutkan, kini menyadari pula bahwa bahaya telah meraba-raba diri Mahisa Agni. Kini orang yang mengancam keselamatan anak muda itu adalah orang yang jauh lebih liar dari Empu Sada. Apalagi orang itu baru saja kehilangan adiknya, maka banyak hal yang dapat terjadi atas Mahisa Agni. Kebo Sindet akan dapat melepaskan kemarahannya kepada anak muda itu. Sedang Kebo Sindet adalah seorang yang berhati batu, berjantung kayu. Ia dapat mencekik orang sampai mati dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya menggenggam makanan yang disuapkannya ke dalam mulutnya. Empu, berkata Ken Arok itu kemudian. Aku rasa Mahisa Agni memang segera memerlukan pertolongan. Ya, aku akan segera mencarinya, sahut Empu Gandring. Apakah aku dapat turut serta Empu? Jangan ger. Kau harus kembali ke Padang Karautan. Kau harus menggantikan kedudukan Mahisa Agni menyelesaikan bendungan itu. Bukankah Angger menerima tugas itu pula dari Tumapel? Dan bukankah Angger masih harus membuat sebuah taman apabila air telah naik? Taman yang akan dihadiahkan oleh aku Tunggul Ametung kepada permaisurinya Ken Dedes? Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Tugas itu memang harus dilakukan. Tetapi ini tidak dapat melepaskan hasratnya untuk melihat bagaimanakah nasib Mahisa Agni seterusnya. Karena itu maka katanya, Empu, aku hanya akan sekedar mengetahui keadaan Mahisa Agni. Selanjutnya aku akan kembali ke Padang Karautan, meneruskan pekerjaan pembuatan bendungan itu. Marilah kita membagi tugas Angger. Semuanya penting bagi Angger. Tetapi Mahisa Agni itu dapat Angger serahkan saja kepadaku. Aku akan pergi ke Kemundungan. Akan aku minta Mahisa Agni dengan segala cara. Ken Arok tidak segera menjawab.
Timbullah pertentangan di dalam dirinya. Keduanya dapat dianggapnya penting. Mencari Mahisa Agni atau kembali ke bendungan Karautan. Apakah Empu Gandring seorang diri akan dapat menyelesaikan pekerjaannya merebut Mahisa Agni? Ken Arok tahu bahwa Kebo Sindet dan Empu Gandring adalah dua kekuatan yang seimbang. Kalau Empu Gandring memiliki beberapa kelebihan, maka kekasaran Kebo Sindet akan segera dapat mengimbanginya. Mungkin Empu Gandring akan dapat mempergunakan pusakanya yang jarang-jarang ditarik dari urangkanya, yang telah dipergunakan untuk melawan kedua iblis dari kemundungan itu sekaligus. Tetapi keris itu baru akan bermanfaat apabila dapat terjadi sentuhan dengan tubuh Kebo Sindet. Tetapi apabila ia memaksa untuk ikut serta dengan Empu Gandring karena ia memperhitungkan pula kekuatan kuda sempana, maka bagaimanakah dengan bendungan itu? Mungkin prajurit yang telah diserahinya untuk memimpin pekerjaan itu akan dapat melakukan tugasnya dengan baik, tetapi untuk keseluruhan tanggung jawab, beserta penyelesaian taman seperti yang dikehendaki aku Tunggul Ametung, adalah terletak di tangannya. Dalam keraguan-raguan itu ia mendengar Empu Gandring berkata, "Sudahlah Nger, sebaiknya Angger kembali ke Karautan. Pekerjaan itu sudah hampir sampai pada puncaknya. Sebentar lagi air akan segera naik, dan taman itu harus segera disiapkan pula. Kalau aku segera berhasil menemukan Mahisa Agni, maka aku akan segera membawanya kembali ke Padang Karautan." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun ia masih dalam keraguan-raguan, tetapi ia tidak membantah. "Tetapi, sebelum itu Nger," berkata Empu Gandring, "barangkali kau bersedia menolong sahabatku ini. Sahabat yang pernah dipisahkan oleh cara hidup yang berbeda. Tetapi agaknya persahabatan kami di masa kanak-kanak telah mempertautkan kami kembali dalam satu pengertian dan kembali memberikan kepercayaan." Oh, Ken Arok pun kemudian berpaling. Dilihatnya wajah yang pucat sayu dari seorang tua yang terbaring dia menatap langit yang menjadi semakin cerah. "Apakah yang harus aku lakukan?" bertanya Ken Arok. "Empu Sada," berkata Empu Gandring. "Apakah yang harus kami lakukan apabila kami menolongmu? Bukankah kau masih juga ingin sembuh dari luka-lukamu dan mencari Kebo Sindet? Bukankah kau masih belum ingin mengakhiri hidupmu?" Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya, katanya, "Itu adalah keinginanku Empu. Keinginan manusia. Tetapi keputusan terakhir tidak berada di tangan manusia." "Ya, ya," Empu Gandring pun mengangguk-angguk pula. "Kau benar Empu. Tetapi usaha apakah yang harus kami jalankan sebagai ungkapan dari kesungguhan permohonan kami, manusia, kepada Yang Maha Pencipta?" Empu Sada tersenyum, jawabnya. "Empu, kalau Angger Ken Arok berkesempatan, apakah aku sebaiknya dibawa saja kembali ke padepokanku? Apakah ada seseorang yang dapat merawatmu Empu? Di padepokan itu masih ada beberapa orang muridku. Salah seorang daripadanya cukup dapat aku percaya. Bahkan sebenarnya, aku telah meletakkan segala macam persoalan padepokanku kepadanya. Juga ciri kebesaran Empu Sada yang selama ini tidak pernah terpisah daripadanya. Tongkat panjangmu? Mendengar cerita itu? Ya. Sebenarnya, karena penyesalan atas kelakuanku setelah aku mengetahui betapa sesatnya jalanku, maka aku bertekad untuk meletakkan senjata itu selamanya. Tetapi aku diragukan oleh keadaan yang berbahaya bagi Mahisa Agni, sehingga aku terpaksa mengangkat senjata itu lagi. Tetapi bukan senjataku yang selama itu tidak pernah terpisah daripadaku. Aku juga membawa sebatang tongkat panjang, tetapi tongkat itu terpatahkan." Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Kesungguhan dari kata-kata Empu Sada telah mempertebal kepercayaannya, sehingga tanpa ragu-ragu lagi ia akan dapat pergi mencari Mahisa Agni dan merebutnya dari tangan Kebo Sindet. Maka Empu Gandring pun segera membulatkan rencananya, Ken Arok akan dimintanya untuk mengantarkan Empu Sada. Seterusnya anak muda itu akan kembali ke Padang Karautan, meneruskan pekerjaan Mahisa Agni yang masih belum selesai. Ia sendiri akan segera pergi ke Kemundungan menyusul Kebo Sindet untuk merebut Mahisa Agni. Ternyata Ken Arok sama sekali tidak berkeberatan untuk mengantarkan Empu Sada yang terluka itu ke padepokannya. Tetapi sebenarnya ia masih tetap pada keinginannya untuk turut mencari Mahisa Agni. Namun karena Empu Gandring tetap juga berkeberatan karena beberapa pertimbangan, terutama bendungan Padang Karautan, maka Ken Arok tidak dapat memaksanya. "Kita berpisah di sini Nger," berkata Empu Gandring. "Sudah tentu apabila aku memerlukan, maka aku akan minta bantuan Angger.
Namun sementara ini, marilah kita membagi tugas. Baiklah Empu. Meskipun, sebenarnya aku ingin pergi bersama Empu, tetapi biarlah aku mengantarkan Empu Sada ke padepokannya, dan kembali ke Padang Karautan. Sementara aku menunggu Empu di sana, apabila Empu memerlukan, maka aku akan dapat membawa prajurit Tumapel untuk keperluan itu. Mungkin tempat Kebo Sindet perlu dihancurkan, atau dikepung supaya ia tidak dapat melarikan dirinya oleh sepasukan prajurit pilihan. Iya, Yang Ger. Terima kasih. Aku akan selalu ingat kepada Angger Ken Arok apabila keadaan memaksa. Baiklah Empu. Dengan suara lirih. Maka, mereka pun kemudian berpisah. Ken Arok mengantar Empu Sada yang luka ke padepokannya, sedang Empu Gandring pergi ke Kemundungan. Dari Empu Sada, Empu Gandring mendapat beberapa petunjuk tentang keadaan di sekitar sarang iblis itu. Kau harus berhati-hati sekali Empu, berkata Empu Sada. Supaya kau tidak dicabik-cabik oleh anjing-anjing liar yang berkeliaran di sekitar Kemundungan. Apalagi di malam hari. Ya Empu, aku akan berhati-hati, jawab Empu Gandring. Usahakan agar lukamu segera sembuh. Kalau kau ingin pergi juga ke Kemundungan, maka mudah-mudahan kita akan dapat bertemu. Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya, sebenarnya ia ingin merebut Mahisa Agni dengan tangannya, sebagai suatu tebusan atas dosanya, menjerumuskan anak itu ke dalam bencana. Tetapi, ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa keadaannya tidak memungkinkan. Ia tidak dapat memaksa diri dan berpacu ke Kemundungan. Seandainya, ia akan sampai ke sana pula, maka itu hanya berarti membunuh dirinya sendiri. Karena itu, maka Empu Sada terpaksa mengendapkan keinginannya untuk sesaat. Kalau luka-luka di dada ini dapat sembuh, maka aku masih akan berusaha, desisnya di dalam hati. Kecuali kalau Empu Gandring telah mendahului aku. Empu Sada itu pun kemudian, diangkut ke atas punggung kuda oleh Ken Arok, dan kemudian anak muda itu pun naik pula di atas satu kuda sambil menjaga agar Empu Sada tidak terjatuh. Sedang dalam pada itu, Empu Gandring telah berpacu menuju ke Kemundungan. Bersambung ke bab 72. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.